Tahun 2013 segera berakhir. Sejumlah peristiwa dan berita besar politik mewarnai hitam putih tahun ini. Kami memilah dan mencatatnya khusus untuk Anda dalam program khusus Timelines. Andalah yang kini memberi makna sepenuhnya. Kita awali dengan panas dingin hubungan Indonesia-Australia yang hingga kini belum konsultasi oleh Bapak Menteri Luar Negeri. Jadi ya itulah tujuannya hanya itu. Setelah sempat berkicau di media sosial, Presiden SBY menyatakan sikapnya. Penyadapan yang dilakukan Australia terhadap sejumlah pejabat Indonesia, termasuk saya, ini sulit dimengerti. Saya sulit untuk memahaminya. Mengapa itu harus dilakukan? Sekarang ini bukan era perang dingin. Selepas itu, Presiden SBY melayangkan surat protes kepada Tony Abbott. Sembari menunggu jawaban Perdana Menteri Australia dari Partai Liberal itu, Indonesia memutuskan menghentikan sementara sejumlah kerjasama dengan negeri tetangga di selatan itu. Sejumlah agenda kerjasama akan kita lakukan review. Yang jelas, untuk sementara, atau saya meminta dihentikan dulu, kerjasama yang disebut pertukaran informasi dan pertukaran intelligence. Saya juga minta dihentikan dulu latihan-latihan bersama antara tentara Indonesia dan Australia. Berkuatnya aksi spionase Australia juga menyulut demonstrasi dari sekelompok organisasi kemasyarakatan. Tapi dia mengintai, mengintip, menyadap kita, betul tidak? Di hari yang sama dengan Presiden SBY menggelar konferensi pers, Perdana Menteri Tony Abbott hanya menyatakan penyesalan. All governments gather information, and all governments know that every other government gathers information. The Australian government never comments on specific intelligence matters. Consistent with that duty, I will never say or do anything that might damage the strong relationship and the close cooperation that we have with Indonesia. Sejauh ini, hubungan Indonesia-Australia belum normal. Tony Abbott memang sudah membalas surat protes dari Presiden SBY, namun tampaknya belum memuaskan. Paling kurang, tidak ada penjelasan dari Presiden SBY bahwa Australia sudah minta maaf. SBY bersikukuh agar kedua negara kembali mendiskusikan isu-isu sensitif selepas skandal penyadapan Australia. Terakhir, Menteri Luar Negeri kedua negara yakni Marty Natalegawa dan Julie Bishop bertemu. With me his concerns about allegations in the media recently, and I take his concerns about these allegations seriously. However, it's long-standing practice for Australian governments
not to comment on intelligence matters. Panas dingin hubungan Indonesia-Australia ini mungkin masih butuh waktu untuk kembali normal. Karena merukunkan kepentingan nasional dua negara bukan pekerjaan gampang. Namun, sebaiknya pemimpin kedua negara mau menoleh ke belakang. Sebab dalam sejarah hubungan dua negara, Indonesia dan Australia selalu punya jalan keluar mengatasi ketegangan dan krisis. Beda dengan soal sadap menyadap, Presiden SBY memberi respons lain menyangkut ekspor asap ke kedua negara jiran, Singapura dan Malaysia. Atas apa yang terjadi ini, saya selaku Presiden Republik Indonesia meminta maaf dan meminta pengertian saudara-saudara kami di Singapura dan di Malaysia. Sikap Presiden SBY itu kontan menuai kritik dari kubu oposisi seperti PDI Perjuangan. Seharusnya tidak tergesa-gesa meminta maaf. Ini kan menunjukkan kesalahan sebuah negara pada negara lain. Asap yang menyebar hingga Singapura dan Malaysia terjadi lantaran kebakaran hutan dan lahan di daratan Riau. Kejadian semacam ini sering berulang. Penyebabnya, aktivitas membuka lahan baru untuk perkebunan kelapa sawit dengan cara gampangan, yaitu membakar lahan. Yang main bakar lahan bukan hanya perorangan dan perusahaan domestik, tetapi juga perusahaan dari Malaysia. Asap dari kebakaran lahan dan hutan di Riau dan sekitarnya memang dapat diatasi. Namun belum ada jaminan kasus serupa tidak berulang di masa mendatang. Apalagi jika penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan dan hutan, baik perorangan atau perusahaan, dilakukan musiman dan sambil lalu. Tahun 2013 menjadi tahun pemanasan bagi partai politik untuk menggenjot citra dan elektabilitas menuju pemilu 2014. Menggelar konvensi adalah jalan yang ditempuh Partai Demokrat. Alih-alih menaikkan citra dan elektabilitas, konvensi ini justru dinilai tenggelam oleh citra buruk partai akibat tingkah pola para petingginya yang terseret skandal korupsi. Konvensi menandai tradisi baru Partai Demokrat memilih calon presiden yang akan dimajukan dalam pemilihan presiden wakil presiden tahun 2014 mendatang. Dalam dua pemilu sebelumnya, Demokrat selalu mendapuk Susilo Bambang Yudhoyono yang terakhir menjadi ketua umum Demokrat sebagai capres. Ini cara yang jitu, lantaran SBY sanggup menjadi kartu truf Demokrat merebut kekuasaan eksekutif. Sekarang, SBY tak bisa dimajukan lagi dalam Pilpres 2014 karena sudah menjabat presiden 2 periode. Apalagi stok tokoh yang sekelas SBY terbatas. Pamor Demokrat jeblok pula seiring terseretnya sejumlah petinggi Demokrat dalam kasus korupsi. Maka konvensi dinilai menjadi jurus jitu untuk mencari capres sekaligus mendongkrak pamor Demokrat. Konvensi Demokrat diikuti 11 peserta. Mayoritas berasal dari luar Demokrat. Hanya 3 orang yakni Marzuki Ali, Hayono Isman, Pramono Edi Wibowo yang merupakan kader partai pemenang pemilu 2009 ini.
Sejak Pluit Konvensi dibuka hingga Desember 2013, 11 peserta konvensi diminta melakukan sosialisasi program mereka dan berkampanye ke daerah-daerah. Selanjutnya, peserta konvensi bakal debat antara Januari hingga April 2014. Pemenangnya ditentukan lewat survei dan akan diumumkan selepas pemilu legislatif Mei 2014. Sebelum 11 peserta tadi diumumkan, sejumlah nama populer seperti Yusuf Kala dan Mahfud MD dikabarkan bakal ikut bersaing. Tapi di ujung proses, Mahfud MD urung ambil bagian. Saya belum memutuskan karena itu aturannya belum jelas. Sementara Yusuf Kala merasa tak pas kalau harus ikut ajang pencarian capres seperti konvensi Demokrat. Hingga akhir tahun 2013, tujuan konvensi mendongkrak elektabilitas Demokrat bisa dibilang gagal. Menurut survei terakhir Center for Strategic and International Studies atau CSIS, elektabilitas Demokrat lebih rendah ketimbang Partai Gerindra. Kini tinggal 7%, alias sepertiga dari perolehan suara mereka di pemilu 2009 lalu. Tren penurunan elektabilitas Demokrat sudah terjadi sejak awal 2012, saat kasus korupsi membelit sejumlah aktivisnya. Konvensi Demokrat baru selesai satu babak. Masih ada babak kedua yang akan berlangsung hingga April 2014 mendatang. Jadi, masih ada waktu bagi peserta konvensi untuk bersolek dan berbenah. Dan dalam tempo 4 bulan itu, nasib Demokrat ditentukan. Pamornya bakal merangkak naik atau terus meredup. Beda dengan konvensi capres Demokrat yang tak begitu bergemuruh. Penangkapan Tubagus Khairi Wardana atau Wawan oleh penyidik KPK menyentak publik. Wawan yang tak lain adalah adik Gubernur Banten Ratu Atut Kosia diciduk Komisi Anti Korupsi karena diduga menyogok Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mokhtar dalam kasus sengketa Pilkada Lebak. Sorotan tajam lalu tertuju kepada dinasti Ratu Atut, sebuah keluarga berpengaruh yang menguasai jabatan eksekutif dan legislatif di provinsi hasil pemekaran dari Jawa Barat itu. Wawan yang juga suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rahmidiani ini berperan penting bagi tegaknya dinasti Ratu Atut di Tanah Banten. Wawan diduga mengendalikan proyek di lingkungan Provinsi Banten. Kejadian ini seolah membenarkan kekhawatiran sebagian kalangan bahwa keberadaan dinasti politik rawan penyelewengan. Ide membatasi dinasti politik yang diusulkan Kementerian Dalam Negeri bah pendapat angin. Apalagi ada 57 kepala daerah terindikasi membangun dinasti. Kalau incumbent dalam berkuasa kemudian dia maju lagi, maka ada peluang dia menggunakan kekuasaan untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Dan undang-undang selalu diterobos. Meski RUU Pilkada belum diketuk, seluruh fraksi di parlemen setuju pasal pembatasan dinasti politik. Bagi mereka yang masih punya ikatan perkawinan atau garis keturunan lurus ke atas, ke bawah dan ke samping dengan kepala daerah, harus menunggu 5 tahun untuk bisa ikut pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Soal sebuah keluarga terjun di medan politik bukan identik dengan keluarga Ratu Atut. Keturunan Soekarno banyak yang terjun di panggung politik.
Megawati Soekarno Putri yang menahkodai PDI Perjuangan sejak 1998 telah punya penerusnya, Puan Maharani dan Prananda Prabowo. Demikian pula keluarga Susilo Bambang Yudhoyono. Sejumlah anggota keluarga, aktor penting Partai Demokrat. Edi Baskoro Yudhoyono dan 14 keluarga Cikeas diduga menjadi caleg dalam pemilu 2014 mendatang. Sebetulnya dinasti politik sah-sah saja. Yang tak boleh, anggota dinasti tertentu menggunakan hak istimewa keluarganya untuk menggenggam kekuasaan baik di level parpol, lembaga eksekutif, dan legislatif. Sosoknya membuat geger jagat politik nasional. Siapa lagi kalau bukan Nonsa Putri atau lebih kondang dipanggil Bunda Putri. Perannya mempertegas dugaan sebagian kalangan bahwa kekuasaan rawan dimasuki oleh orang-orang yang bertindak sebagai calo atau maklar proyek. Mereka berkongsi mengambil keuntungan lewat jejaring kekuasaan. Tayangan ini sekaligus mengakhiri timeline bidang politik tahun 2013. Saya Rika Amruh. Sampai jumpa. Istri dari pejabat di Kementerian Pertanian. Ayah didoakan oleh Pak SBY. Bunda Putri sering datang ke saya. Setahu saya sangat dekat dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan dia sangat tahu tentang informasi-informasi rencana kebijakan reshuffle dan lain sebagainya. Kesaksian Lutfi Hasan Ishak, bekas Presiden Partai Keadilan Sejahtera di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, bikin politik memanas. Pasalnya, telunjuknya mengarah pada Presiden SBY. Lutfi bersaksi untuk terdakwa Ahmad Fatana dalam kasus suap impor daging sapi yang juga menempatkannya sebagai terdakwa. Nama Bunda Putri pertama kali muncul saat penyidik KPK memutar hasil sadapan percakapan telepon antara Ridwan Hakim, putri Ketua Majelis Syuro PKS, dengan Lutfi Hasan Ishak akhir Agustus lalu. Sejak itu, Bunda Putri menjadi teka-teki. Apalagi dia tak pernah muncul di ruang publik. Tak pelak, sosoknya misterius. Apakah Bunda Putri punya pengaruh hingga ke puncak pimpinan pemerintahan? Lutfi mengatakan tujuannya menemui Bunda Putri terkait informasi reshuffle kabinet. Apa hubungannya? Bunda Putri reshuffle kabinet. Bunda Putri orang yang sangat dekat dengan Presiden SBY. 100% Lutfi bohong-bohong. Namun, spekulasi tentang Bunda Putri tetap mengemuka. Foto-fotonya dengan sejumlah pejabat penting pemerintahan dan tokoh berada di media sosial. Sampai kesaksian Lutfi Hasan Ishak, sosok Bunda Putri menjadi setengah terang. Semula Bunda Putri dihubungkan dengan pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian. Lalu disebut sebagai anak angkat almarhum Maijen Ahmadi, penggede Golkar tahun 1970-an. Belakangan, siapa Bunda lebih terang lagi setelah Ridwan Hakim memberikan kesaksian di pengadilan Tipikor. Pak Dirjen, Pak. Dirjen apa? Harviko itu ya. Yang dimaksud Ridwan Hakim tak lain adalah Hasanuddin Ibrahim, Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian. Tidak mau bicara pribadi saya. Berarti istri ya Pak? Benar ya Pak? Saya tidak mau bicara pribadi saya. Kan ada kaitan dengan... Namun apa sebetulnya peran Bunda Putri dalam kasus suap impor daging sapi? Adakah Bunda Putri ikut berperan dalam penambahan kuota 8.000 ton daging sapi impor kepada PT Indoguna Utama? Sejumlah pertanyaan di atas seharusnya didalami KPK agar spekulasi atas peran Bunda Putri tak berhenti sebagai teka-teki. Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto pernah bilang bahwa fakta persidangan kasus suap impor daging sapi
menunjukkan ada praktik jual beli pengaruh atau trading of influence. Bunda berada di tengah-tengah antara pengusaha dan penjual pengaruh tadi. Saatnya KPK membuka tabir itu. Sebelum itu, sudah sepatutnya jika Bunda Putri dimintai keterangan. Pembangunan gedung DPR yang telah dibatalkan pada 2011 lalu menyisakan jejak tak sedap. Diduga ada duit mengalir ke sejumlah anggota dewan dari calon penggarap proyek. Ketua DPR Marzuki Ali diduga ikut menerima duit sebesar 250 juta rupiah. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan jajaran Sekretariat Jenderal. Ada pula Anas Urbaningrum, saat itu ketua fraksi Demokrat, diduga kecipratan 500 juta rupiah. Lalu anggota fraksi Gerindra, Pius Lustrilana, yang diduga kebagian 1,5 miliar rupiah. Marzuki, Anas, dan Pius menampiknya. Menurut Marzuki, suap itu masuk ke fraksi-fraksi di DPR. Marzuki mendengar anggota fraksi tertentu keberatan karena duit yang masuk ke fraksinya kurang. Seolah saya menerima sesuatu, itu yang membuat saya harus mengklarifikasi agar publik tahu bahwa sebetulnya saya sudah berusaha keras bagaimana uang negara yang sedemikian besar saya harus selamatkan. Marzuki menambahkan, dia justru yang minta Badan Urusan Rumah Tangga DPR atau BURT untuk menurunkan anggaran pembangunan gedung. Dari semula 1,8 triliun rupiah hingga turun menjadi 1,1 triliun rupiah. Sorokan Marzuki Ali bikin sejumlah anggota dewan dari fraksi lain gerah. Rata-rata mereka minta Marzuki untuk membuka siapa saja fraksi yang menerima suap tadi. Serahkan siapa yang melakukan pengiriman SMS, menyebarkan SMS, itu kan fitnah, pencemaran nama baik. Ya kita sudah menghubungi ke polisi dan kita usut, ya. Sayangnya, Marzuki Ali belum mau membuka siapa saja fraksi yang disebutnya menerima mahar dari calon proyek gedung DPR. Siapa yang bakal terkena getahnya, tergantung keseriusan KPK mengusutnya. Bila KPK membukanya di tahun 2014 nanti, itu bakal menambah panjang rapor DPR yang memang sudah merah.